Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku akan nge-review RC Jeep Wrangler ini skala 1/14 kata sellernya. Kita akan review apa aja sih isi dari mobil ini. Packingannya rapi sekali ya teman-teman, karena ini barang dari luar, jadi packingannya cukup rapi sekali. Oke, langsung saja kita buka terlebih dahulu RC-nya. Seperti ini teman-teman, saya akan tarik terlebih dahulu. Di dashboard keluar, tampilan RC nya seperti ini ya. Ada beberapa buku panduan, misalnya ada ini stiker model Jeep, bisa kita tempelkan di sini. Ada stiker, kemudian ada USB charger 7,4 volt 800 mAh, input 5 volt 1,2 ampere. Kemudian ada kaca akrilik sepertinya. Ada ini aksesoris lagi, dan buku panduan untuk 14 tahun ke atas 4 wheel drive off-road. Buka lagi mikanya. Oke, RC nya seperti ini. Oke, saya akan coba masukkan baterai terlebih dahulu. Di sini kita harus hafal plus minusnya di sebelah sini. Jadi di depan ini minus. Menggunakan dua buah baterai double A ya. Di belakangnya plus. Kita lihat contohnya di sini plus minusnya. Oke, langsung saja kita nyalakan remote kontrolnya. Menyala, berkedip-kedip. Kemudian kita buka bumper mobilnya dan kita colok lagi baterai mobilnya. Kita pasang bracketnya di sini, kemudian kita tutup lagi kap bodinya, kita on off kan di bawah sini. Menyala, ada bip-bipnya, ada suaranya, cukup profesional, cukup responsif sekali untuk gasnya, tidak begitu bersepit. Beloknya cukup responsif sekali, ya, lumayan bersepit ternyata. Oke, kita akan test drive ini, apakah torsi dan speednya bagus. Oke teman-teman, jadi setelah aku pakai RC Jeep Wrangler ini, akan aku review kelebihan dan kekurangan dari RC Jeep ini teman-teman. Jadi pertama aku akan bahas kelebihan dari si remote controlnya ini. Meskipun mini, ini udah memiliki beberapa fitur, tentunya ini udah lengkap sekali kalau masalah trimmer ya teman-teman. Di sini untuk trimmer serponya
kemudian di belakang sini untuk trimmer troternya atau gasnya, dan di sebelah on off ini untuk ngatur EPA gasnya. Jadi gasnya bisa kita, kalau di posisi kiri ini kita pencet pull pun gasnya ini tetap keluar sedikit saja ya gasnya teman-teman. Jadi kita kalau misalkan kita pencet ke sebelah kanan pull, nah ini kalau kita pencet full gas maka akan full gas juga. Nah oke, selanjutnya akan saya bahas ke kelebihan si Jeep Wrangler ini. Pertama, saya suka karena modelnya Jeep ya, dengan bumper yang udah menarik banget di depan situ. Udah menarik banget bumpernya teman-teman. Nah kemudian di bagian belakang ini udah memiliki bumper juga dengan ban yang sudah soft tentunya. Ini kelebihan pertama. Kelebihan kedua, ini sudah memiliki realistic lamp. Artinya kalau misalkan kita pencet tuas ini mundur, tuas gas mundur, maka akan ada lampu merah di belakang. Begitupun sebaliknya jika kita pencet maju, ini ada lampunya tetap menyala ya, dengan 2 buah LED kuning menyala juga. Kemudian ketika kita belok ke kiri maka ada lampu sen kiri. Namun ini kelemahannya, lampu sennya hanya satu di depan saja, tidak ada di belakang teman-teman. Kemudian jika kita sen ke kanan maka akan menyala lampu sen ke kanan. Nah di sini menggunakan servo mini yang 5 kabel. Ini juga udah memiliki satu kelebihan lagi menurut saya. Servo mini posisinya di atas gardan dan tidak mengganggu fungsi shock breakernya, lebih soft lagi malahan. Namun dengan bobot setipis atau seringan ini menurut saya satu kekurangan dalam melakukan crawler ya. Karena posisi gardan ini tidak terlalu tinggi dengan posisi jarak sumbu roda antara gardan dan sumbu roda. Jadi ketika ada bebatuan yang cukup tinggi maka ini tidak bisa lewat ya, terhalang oleh bebatuan tersebut karena jarak antara sumbu roda dan ini tidak begitu tinggi. Oke, kelebihan ketiga ada pada posisi baterainya teman-teman, karena baterainya ada di kabin kap depan sama seperti RCMN. Namun untuk baterai bawaan ini sudah dilengkapi perekat seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan baterai bawaan ini cukup direkatkan aja seperti ini maka udah lengket. Nah namun teman-teman jangan khawatir kalau misalkan mau upgrade, ini udah ada baterai bekas laptop ya, udah muat di sini, udah disediain lebih longgar lah istilahnya, lebih untuk memang baterai lebih besar, maka ini udah muat. Kemudian soketnya kita belokkan ke sebelah sini agar ini bisa ditutup lebih rapat ya teman-teman. Kemudian kita tutup lebih rapat dengan bunyi keltek seperti itu. Nah oke, kita ke bagian dalam. Saya akan bahas ke bagian dalam. Di sini ada beberapa kabel dengan receiver sudah 2,4 GHz seperti ini teman-teman. Mohon maaf misalnya kurang jelas. Seperti ini teman-teman, 2,4 GHz. Ini ada beberapa fungsi, misalnya di sebelah sini ada baut, kemudian ada switch, motor, dan low. Low ini saya belum tahu apa ya teman-teman, mungkin untuk loudspeaker, karena di posisi belakang ini sepertinya untuk penempatan loudspeaker. Apakah ini benar untuk loudspeaker yang low ini? Kemudian ada lampu LED, dan ini ada satu soket lagi yang tidak terpasang ya teman-teman. Setelah soket 3 biji ini mungkin untuk loudspeaker, kemudian ada soket lagi yang tidak terpasang, ini untuk lampu LED atau lampu RO atau LED ya. Kemudian servonya menggunakan 5 kabel. Di bagian belakang ini ada keterangan servo. Nah kelebihan kelima ini adalah menggunakan motor 260 sama seperti motor bawaan MN yang versi full propel, kemudian dengan gearbox yang saya kira ini cukup sama, gearboxnya hanya saja beda model penempatannya di sini. Ini gearboxnya langsung menghubungkan antara link root si RC ini ya, link root dari gardan ke gearbox seperti ini. Kemudian ada juga di bagian bawah ini menghubungkan antara link root juga ke gearbox. Jadi kalau misalkan mau ganti gearbox, saya rasa sepertinya ini menggunakan gearbox bagian tengahnya aja ya. Soalnya kalau misalkan ganti full ini terpaksa link rootnya kita akalin lagi ya, karena posisi link root nyatu dengan gearbox. Oke, saya rasa ada 5 kelebihan sementara ini selain bodinya yang kece. Oke, kita akan bahas kekurangan.
Pertama, kekurangan dari RC ini terdapat pada roda, teman-teman, tidak memiliki baut. Jadi mungkin pencopotan rodanya agak susah kalau misalkan mau ganti sepatu. Kemudian shock breakernya kecil. Jadi kalau misalkan mau crawler ini agak susah. Karena bobot RC-nya juga terlalu ringan. Jadi agak ya gampang terjungkil balik kalau mau crawler. Kemudian ketiga, gearnya masih plastik ya teman-teman. Sudah saya bongkar. Kalau misalkan pengen lihat ini, gearnya masih plastik ya teman-teman. Ini satu kelemahan tersendiri bagi si pecinta off-road yang menurut saya sendiri, si penyuka off-road ini merupakan satu kekurangan. Jadi ada 3 kekurangan yang baru saya temukan. Keempat ya tentunya belum ada bahan-bahan yang metal ya, termasuk kekurangan tersendiri juga ya untuk pecinta off-road, karena menggunakan bahan material masih dari plastik semua. Namun tidak apa-apa. Kalau misalkan teman bahas masalah harga, ya harga relatif ya teman-teman, tergantung selera dan hobi kalian ke model dan ke bentuk yang bagaimana. Nah, sementara itu ini ada 5 kelebihan dan 3 kekurangan. Serta kalau misalkan ini mau dibawa off-road, ini perlu ditambahkan beban lagi agar lebih berat ya teman-teman, biar lebih mantap lagi dalam melakukan crawler di tempat-tempat atau tanjakan-tanjakan yang lebih menantang. Nah, sementara itu ini ada 5 kelebihan dan 3 kekurangan ya, tentunya sesuai selera teman-teman tersendiri mau pilih yang seperti apa. Kalau misalkan ini nanyanya harga berapa, ini harganya sekitar 1 juta rupiah ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli ya silahkan cek linknya yang ada di deskripsi ya teman-teman. Untuk itu silahkan dukung saya dengan cara klik subscribe agar saya lebih semangat dalam membuat video review RC Car beserta test drive-nya. Kemudian like jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka. Jangan lupa share ke media sosial atau ke akun sosial kalian dimanapun ya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari review RC Jeep Wrangler ini. Jangan lupa klik subscribe. Oke, see you next time.